Oke, kita lihat contoh kasus dari teorema Green ya. Oke, di sini hitunglah integral garis sepanjang kurva C dari fungsi X pangkat 4 dx ditambah XY dy ya. Oke. Di mana kurva C ini adalah merupakan sebuah segitiga yang terdiri dari segmen garis dari titik asal 0,0 ke titik 1,0 ya. Kemudian dari titik 1,0 ke titik 0,1 dan terakhir berakhir garisnya dari titik 0,1 ke titik 0,0 ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan ya, ini semua X semua Y. Nah, jadi pertama dari titik 0,0 ke titik 1,0 ya, oke. Kemudian setelah 1,0 ke 0,1, kemudian dari 0,1 ke 0,0. Nah, sehingga kurva C-nya di sini tertutup dan arahnya dia positif ya, karena di sini berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, sehingga daerah D-nya mana? Daerah D-nya berarti ini ya. Oke. Jadi daerah D-nya ya berarti di dalam segitiga ini. Ya. Oke, kita coba hitung. Nah, berarti integral sepanjang kurva C dari fungsi X pangkat 4 dx ditambah XY dy. Nah, ini kita tentukan berarti ini sama dengan integral ya dalam daerah integral lipat 2 dalam daerah D. Oke, doki per do X dikurangi do P per do Y dA ya. Oke, dA ini berarti dx dy atau dx tergantung ya. Nah, kita lihat ya. Oke, di sini fungsi yang dikali dx itu adalah fungsi P ya. Berarti kalau fungsi P ini diturunkan parsial terhadap Y ya, berarti ini X pangkat 4 diturunkan parsial terhadap Y berapa? 0 ya. Oke, kemudian ini Q, ya fungsi Q itu kan yang kali D ya. Oke, Q-nya adalah XY. Nah, fungsi Q ini diturunkan parsial terhadap X ya. Oke, berarti X kali Y, yang ini diturunkan parsial terhadap X berapa? Turunan parsial dari X kali Y terhadap X berarti Y ya. Oke, nah sehingga integralnya, oke, nah sekarang batasnya berarti ya, oke, integral lipat 2 dalam daerah D. Nah, berarti kita harus menentukan dulu batasnya. Oke, batasnya, oke, kalau ini kan batasnya X-nya 0 sampai 1. Kalau X-nya konstanta ya, oke, kalau X-nya konstanta berarti X itu dari 0 sampai 1. Ya, sehingga Y-nya berarti dari 0 sampai ke batas dari garis ini ya. Oke. Nah, kita ketahui bahwa garis ini berarti garis Y sama dengan 1 min X. Berarti Y itu batasnya dari 0 sampai 1 min X. Kemudian X itu dari 0 sampai 1. Ya, sehingga di sini berarti yang pertama ini adalah batas integral batas untuk X ya 0 sampai 1. Kemudian yang ini integral yang pertama itu adalah batas yang pertama diintegralkan berarti terhadap Y ya, karena Y fungsi X, berarti integral batasnya berarti untuk X, untuk Y-nya 0 sampai 1 min X. Nah, tadi doki do X ya, oke. Doki do X-nya kan turunan parsial ini terhadap X, berarti Y ya, oke. Y dikurangi turunan parsial ini terhadap Y. Ini konstanta ya. Oke, kalau ini diturunkan terhadap Y berarti X pangkat ini konstanta. Turun konstanta 0. Berarti Y kurang 0. Tadi dy dx ya. Oke, sehingga ini sama dengan integral 0 sampai 1. Nah, berarti ini y diintegralkan terhadap dy ya. Oke, integral y terhadap dy berarti setengah y kuadrat ya. Oke, berarti integral 0 sampai 1 setengah y kuadrat di mana batas bawah y-nya 0, batas atas y-nya adalah 1 min x. Ya, nanti hasilnya diintegralkan terhadap dx ya. Oke. Ini sama dengan, nah ini setengahnya konstanta dikeluarkan, berarti setengah. Oke, integral 0 sampai 1. Nah ini dimasukkan, berarti 1 min x dikuadratkan. Ya, 1 min x kuadrat dikurangi 0 kuadrat, berarti 1 min x dikuadratkan, dikurangi 0. Hasilnya adalah, berarti integral 0 sampai 1, 1 min x dikuadratkan dx ya. Oke, ini sama dengan, nah berarti kita harus mencari integral 1 min x kuadrat 1 min x dikuadratkan terhadap dx. Nah, ini kita sudah belajar ya, ini bisa dimisalkan dengan bentuk u kali v ya. Integral substitusi. Maaf. Oke. Ini berarti integral u
kuadrat ya. Oke, U-nya berarti ini 1 min X, berarti DU sama dengan min DX ya. Sehingga nanti integral U kuadrat min DU. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya berarti min sepertiga U pangkat 3. Nah, min sepertiga kali setengah berarti min seperenam. U pangkat 3 berarti 1 min X pangkat 3. Ya, sehingga ini untuk batas X-nya 0, batas atas X-nya 1. Hasilnya adalah 1/6 ya. Oke. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Hitunglah integral garis sepanjang kurva C dari fungsi 3Y dikurangi eksponen sin X. Ya, ini terhadap DX ditambah 7X 7X ditambah akar dari Y pangkat 4 tambah 1. Nah, ini terhadap DY ya. Oke. Di mana C ini adalah merupakan C ini adalah kurva tertutup yang merupakan sebuah lingkaran dengan persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 ya. Oke, berarti ini adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 ya. Oke, nah ini kita hitung integral garis panjang kurva C dari fungsi 3Y dikurangi eksponen sin X dx ditambah 7X ditambah akar dari Y pangkat 4 tambah 1 dy. Nah, ini akan sama dengan, oke, berarti integral lipat 2 dalam daerah D, ya, oke, dalam lingkaran. Nah, yang pertama tadi ada apa? Fungsinya berarti ini doki dx ya. Ki itu yang dikali dengan Y. Nah, berarti fungsi Q-nya yang ini ya. Oke. Fungsi 7X ditambah akar dari Y pangkat 4 tambah 1 diturunkan parsial terhadap X. Nah, berarti do dari 7X tambah Y pangkat 4 tambah akar dari Y pangkat 4 tambah 1 terhadap do X. Nah, ini berarti yang kalau diturunkan parsial terhadap X berarti hasilnya adalah 7 ya. Oke. Dikurangi dengan do P per do Y. Nah, P-nya berarti yang fungsi yang dikali dengan DX ini ya. Oke, berarti ini fungsi P-nya. Berarti do dari 3Y dikurangi eksponen sin X per do Y. Nah, berarti fungsi ini diturunkan terhadap Y. Nah, yang mengandung Y kan 3Y ya. Berarti 3Y turunkan terhadap Y berapa? 3. Ya, berarti ini hasil integralnya, hasil dari ini semua diintegralkan terhadap dA ya. dA ini dx dy atau dx dy. Tadi dari sini didapatkan 7, dari sini 3, berarti 7 kurang 3 ya. Berarti nanti integral ya dalam daerah D 7 kurang 3 dA. Nah, karena daerah D-nya tadi berarti ditutup, daerah D ini ada dalam lingkaran ya, oke, ada dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 9. Nah, berarti kita ubah ya integral lipat 2 dalam daerah D ini ke dalam integral polar ya. Oke, ini satu lingkaran penuh. Berarti kalau kita ubah ke dalam polar, nah dA ini berarti berubah menjadi apa? Oke, dA ini berubah menjadi RdRd theta ya. Oke, RdRd theta. Nah, karena RdRd theta berarti batas yang pertama berarti untuk theta ya. Oke, theta. Nah, karena lingkarannya satu lingkaran penuh ya, karena tertutup berarti ini adalah 0 sampai 2pi karena satu lingkaran. Oke, ini integral 0 sampai 2pi. Yang berarti yang selanjutnya adalah integral 0 sampai berapa? Ini batas untuk jari-jari ya. Oke, jari-jarinya di sini ini kan lingkaran dengan jari-jari 3, berarti integral 0 sampai 3 fungsinya adalah 7 kurang 3 ya, R dr d theta. 7 kurang 3 4 berarti ini sama dengan 4 integral 0 sampai 2pi d theta ya, integral 0 sampai 3 R dr ya. Oke, berarti pertama kita cari dulu integral R terhadap dr. Integral R terhadap dr berarti berapa? Setengah R kuadrat ya. Oke, setengah R kuadrat. Nah, berarti nanti substitusi untuk batas bawahnya R-nya 0, batas atas R-nya 3. Berarti 3 kuadrat ya dikurangi dengan 0 kuadrat. Berarti berapa? 3 kuadrat ya. Oke, 3 kuadrat per 2. Berarti 9 per 2 ya. Oke. 9 per 2. Nah, nanti 9 per 2 9 per 2 dikali integral 0 sampai 2pi d theta. Nah, ini berarti hasilnya adalah
Theta ya. Theta batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi, berarti 2pi. Oke. 2pi kali 4 berarti 8pi. 8pi kali 9 per 2 tadi ya. Oke, 8pi kali 9 per 2 berarti berapa? 4 kali 9pi ya, sama dengan 36pi. Sehingga hasilnya adalah 36pi. Oke.